Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel IDCOM. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya, subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol loncengnya. Yuk langsung aja kita belajar materi yang pertama. Materi yang pertama adalah istilah-istilah yang terdapat pada DBMS, diantaranya yaitu entitas, field, dan record. Entitas adalah benda, orang, atau hal lainnya yang merepresentasikan data. Pada tabel ini, mana sih yang disebut sebagai entitas? Nah, yang disebut sebagai entitas itu adalah dokter. Selanjutnya, field. Field adalah kolom dalam satu tabel untuk mengisikan nama-nama data. Di sini fieldnya adalah ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Jadi terdapat 3 field ya di sini. Record adalah kumpulan data yang terdapat dalam sebuah tabel. Bisa dilihat di sini terdapat 9 record, dengan masing-masing field terdapat 3 record. Yang selanjutnya adalah pengenalan key. Di sini saya akan membahas 2 key. Yang pertama adalah primary key dan yang kedua adalah foreign key. Primary key adalah nilai yang bersifat unik dan digunakan untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Kenapa sih bisa disebut unik? Karena nilainya itu beda dari nilai-nilai yang lain atau datanya itu berbeda dari data-data field yang lain. Foreign key disebut juga sebagai kunci asing dan digunakan untuk menciptakan relasi antar dua tabel. Maksudnya gimana ya? Jadi, misalkan kita punya tabel dokter dan tabel pasien. Kemudian kita ingin mengetahui pasien Hamidah Fitria dengan penyakit sakit gigi ditangani oleh dokter siapa sih? Nah, untuk mengambil data dokter itu kita harus mengakses tabel dokter dengan menggunakan sebuah foreign key. Kenapa sih harus menggunakan foreign key? Karena mereka berbeda tabel. Kalau misalkan tidak ada foreign key, maka kita tidak akan bisa mengakses data dari tabel dokter tersebut. Kemudian di sini kita akan mempelajari bahasa dalam DBMS. Yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat sebagai DDL, yang merupakan kumpulan perintah digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data dari database. Terdapat 3 perintah ya. Yang pertama yaitu create untuk membuat database, untuk membuat tabel, membuat fungsi, dan juga membuat indeks, dan masih banyak kegunaan create lainnya. Yang selanjutnya ada alter, digunakan untuk mengubah, baik itu mengubah database, mengubah nama tabel, ataupun mengubah fungsi. Drop digunakan untuk menghapus, bisa menghapus database, menghapus tabel, menghapus fungsi, bahkan juga menghapus indeks. Kemudian ada Data Manipulation Language, disingkat DML, yang merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk memanipulasi atau mengolah data pada database. Di sini terdapat 4 perintah. Yang pertama adalah insert, yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam suatu database. Kemudian ada select yang digunakan untuk mengambil data dari suatu tabel dan menampilkannya. Ada update yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui data pada tabel. Dan yang terakhir ada delete untuk menghapus data yang terdapat dari tabel tersebut. Nah, itu ya teman-teman mengenai pengetahuan dasar yang harus dimiliki sebelum kita belajar mengenai DBMS. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.